Selamat datang di pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Di minggu yang lalu, kita sudah membahas materi kita tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan hari ini, kita akan membahas materi kita tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Jadi, dalam upaya penegakan hak asasi manusia ini, pemerintah membentuk beberapa lembaga yang berupaya dalam penegakan hak asasi manusia. Nah, yang pertama adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jadi, pada awalnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dibentuk dengan Kepres nomor 50 tahun 1993. Kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, Komnas HAM ini merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pembentukan komisi ini merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional tentang perlunya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Selanjutnya, ada fungsi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yaitu pertama, fungsi mediasi, kedua, fungsi pemantauan, ketiga, fungsi penyuluhan, dan keempat, fungsi pengkajian dan penelitian. Kemudian ada tujuan dari Komnas HAM. Yang pertama adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia yang sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dan yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi, setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan, baik secara tertulis maupun lisan, dan identitas pengadu yang benar. Selanjutnya yang kedua, ada Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di daerah, kabupaten, atau kota. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Maksud dari kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Maksudnya ini adalah perkara yang menimpa warga negara Indonesia yang terjadi di luar negeri. Selanjutnya, yang ketiga ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, berikut ini merupakan gambaran ilustrasi kekerasan terhadap seorang anak.
Komisi Nasional Perlindungan Anak ini lahir berawal dari Gerakan Nasional Perlindungan Anak yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1997. Kemudian pada era reformasi, tanggung jawab untuk memberikan perlindungan anak diserahkan kepada masyarakat. Nah, tugas dari KNPA ini adalah untuk melakukan perlindungan anak dari perlakuan, misalnya seperti diskriminasi, eksploitasi, seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah yang lain. Jadi KNPA juga yang mendorong lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan. Berikut yang keempat, ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Wanita. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Wanita dibentuk berdasarkan Kepres nomor 181 tahun 1998. Dasar pertimbangan pembentukan Komisi Nasional ini adalah sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Nah, berikut ini merupakan gambaran ilustrasi kekerasan terhadap seorang wanita. Kemudian yang kelima, ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tujuannya yang pertama adalah menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu di luar pengadilan guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa. Kedua, untuk mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian. Kemudian, ada tugas dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pertama, menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban, atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya. Kedua, melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran HAM yang berat. Ketiga, memberikan rekomendasi kepada Presiden dalam hal permohonan amnesti. Maksud dari amnesti ini adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepada Presiden. Keempat, menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal pemberian kompensasi atau rehabilitasi. Dan kelima, menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. Di samping lembaga penegakan hak asasi manusia yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat juga mendirikan berbagai lembaga hak asasi manusia, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau disingkat dengan LSM. Yang termasuk LSM yang pertama ada YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, kemudian Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, dan yang ketiga LSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, dan yang keempat PBHI atau Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi. Selesai sudah materi kita pada bab ini. Tetap semangat ya, walaupun kalian belajar dari rumah. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih.